Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga stamina, dan pastinya stay at home. Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas KD yang kedua, yaitu flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Di dalam KD flora dan fauna di Indonesia dan di dunia, terdapat 5 subbab materi yang akan kita bahas, yaitu biosfer, yang kedua karakteristik bioma, yang ketiga faktor persebaran flora dan fauna, yang keempat persebaran flora dan fauna, dan yang terakhir konservasi dan pemanfaatan flora dan fauna. Langsung saja kita masuk pada subbab yang pertama, yaitu biosfer. Secara etimologis, biosfer terdiri dari 2 suku kata, yaitu bio artinya hidup dan sfer artinya lapisan. Jadi, biosfer adalah lapisan yang ditempati oleh makhluk hidup atau seluruh ruang yang dihuni oleh makhluk hidup. Di dalam lapisan biosfer terdapat urutan tingkatan kehidupan atau jenjang kehidupan, yaitu meliputi individu atau organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Untuk tingkat kehidupan atau jenjang kehidupan di dalam biosfer, yang pertama ada individu atau organisme. Individu atau organisme merupakan makhluk hidup tunggal dalam satu spesies tertentu. Jadi contohnya seperti seekor kucing atau seekor ayam. Jadi hanya satu spesies saja, satu jenis makhluk hidup saja. Kemudian yang kedua ada populasi. Nah, untuk populasi adalah sekumpulan dari individu yang sejenis yang hidup di suatu tempat dan waktu yang sama. Jadi contohnya kucing dengan kucing ataupun ayam dengan ayam. Jadi terdapat individu yang sejenis, yang satu spesies dalam satu tempat dan waktu yang sama. Kemudian yang ketiga ada komunitas. Nah, untuk komunitas merupakan sekumpulan dari populasi dari berbagai spesies di waktu dan tempat yang sama. Jadi contohnya terdapat tadi ada populasi kucing dan ada juga populasi ayam. Nah, mereka berada di tempat dan waktu yang sama. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa kucing dan ada beberapa ayam. Kemudian yang keempat ada ekosistem. Ekosistem itu hubungan interaksi makhluk hidup dengan lingkungan abiotiknya. Nah, lingkungan abiotik itu mencakup udara, air, tanah, sinar matahari. Nah, ini contohnya tadi sekumpulan komunitas ya, ada ayam, ada kucing. Nah, kemudian ayam dan kucing ini ternyata mereka berada di suatu wilayah, di suatu tempat di mana lebih luas cakupannya. Oh, di situ ternyata ada tanaman
anggrek atau ada pohon mangga ataupun ada tanaman-tanaman yang lain, atau bisa juga mereka, si ayam dan si kucing ini ada di samping sungai dan lain sebagainya, di mana ada hubungan timbal balik atau interaksi antara makhluk hidup tersebut dengan lingkungan di sekitarnya. Nah, kemudian untuk bioma itu kumpulan dari ekosistem yang melingkupi wilayah yang luas yang terbentuk karena adanya perbedaan kondisi iklim dan letak geografis di suatu wilayah. Jadi lebih luas lagi cakupannya. Nah, ini ada gambarnya. Ada gambar individu yang di bawah, kemudian populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Di situ kita bisa lihat sendiri ya. Jadi contoh di sini individunya itu ternyata ada seekor tikus, hanya satu ya, tikus. Kemudian populasi itu sekumpulan makhluk hidup yang sejenis, sesatu spesies. Nah, di sini ada kumpulan beberapa tikus, ada 4 tikus. Kemudian di situ ada komunitas. Nah, tadi dikatakan komunitas itu kan sekumpulan populasi yang beragam spesies ya. Nah, di sini ternyata ada sekumpulan burung, ada juga sekumpulan tikus dan sekumpulan bunga. Nah, itu merupakan komunitas ya. Jadi ada banyak makhluk hidup di situ ya. Kemudian yang selanjutnya ada ekosistem. Nah, ini ada beberapa makhluk hidup di sini. Ada kijang ya, kita bisa melihat ada kelinci juga, ada pepohonan, ada burung. Namun di sini terlihat satu kesatuan dengan lingkungan abiotik. Nah, di situ kita bisa lihat ada tanahnya, kemudian tanahnya tumbuh rumput, kemudian ada udara juga, dibuktikan ada burung yang terbang. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang di atasnya itu bioma ya, kumpulan ekosistem yang lebih luas lagi. Nah, di situ kan ada, kita lihat ada pohon pinus, ada pohon apalagi itu, jadi lebih luas lagi cakupannya. Dan biosfer itu ya jauh lebih luas dari bioma, jadi lapisan kehidupan yang ada di muka bumi itu biosfer ya. Sampai di sini semoga cukup jelas. Terima kasih.